Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, tidak terasa kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada hari yang ke-20 dari gerakan Ayo Membaca Sholawat Jibril 1000 kali setiap hari selama 30 hari. Silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang mau absen untuk menyetorkan jumlah bacaan yang sudah dibaca, boleh langsung komentar pada video ini di bawah. Kemudian bagi sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin bergabung untuk mengamalkan membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, Anda yang pertama bisa langsung menekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Kemudian tolong nyalakan atau tekan tombol lonceng dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, insya Allah Anda akan terhubung dengan channel YouTube Taman Surga dan bisa mengikuti perkembangan atau updatean-updatean terbaru dari Taman Surga. Silakan kepada yang mau subscribe, saya beri kesempatan. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, keselamatan, dan sekeluarga dijaga dari bahaya wabah virus corona. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, pada kesempatan hari ini kita akan membahas keajaiban sholawat, yakni bisa melancarkan rezeki kita, bisa membereskan hutang kita, dan juga bisa mengelarkan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah sholawat itu memang benar-benar bisa melancarkan rezeki? Apakah sholawat ini bisa membereskan hutang? Dan apakah masalah-masalah kita bisa selesai dengan membaca sholawat? Ada beberapa sahabat channel YouTube Taman Surga yang bertanya kepada saya, Pak Nafis, sampai hari ini, detik ini pun juga ternyata saya sudah mengamalkan sholawat Jibril membaca 1000 kali, bahkan lebih, tetapi belum ada tanda-tanda pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita bahas pada hari ini. Kita coba melihat dari kajian yang pertama, yakni kita melihat firman Allah, bahwa Allah sudah berfirman demikian, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Atau dalam istilah bahasa yang lain dikatakan bahwa berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Artinya, insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan berikutnya yang muncul. Kenapa saya sudah berdoa, tetapi doa saya belum dikabulkan? Nah, ketika kita melihat fenomena ini, maka kita harus tahu. Yang pertama, kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya beriman itu bukan hanya berkata, kalau saya beriman, saya percaya kepada Allah, tetapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan kita.
Nah, amal perbuatan kita sebagai wujud kita beriman kepada Allah, kemudian kita juga melaksanakan semua perintah Allah, juga menjauhi semua larangan Allah. Pertanyaannya, bagaimanakah kadar iman kita? Kita harus yakin bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika bersama rombongannya dulu dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun beserta prajuritnya yang sangat banyak. Nabi Musa alaihissalam terpepet di pinggir sungai atau laut ya, Laut Merah. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk ibaratnya mementongkan, memukulkan tongkatnya di air tersebut. Dan apa yang terjadi? Benar-benar pertolongan Allah saat itu juga doanya Nabi Musa alaihissalam langsung dikabulkan. Sehingga laut itu bisa terbelah menjadi dua dan akhirnya bisa dilewati oleh rombongannya Nabi Musa alaihissalam sampai ke pinggir. Lalu rombongan Raja Fir'aun pada waktu itu ikut mengejarnya dengan melewati sungai tadi, namun begitu tongkatnya dipentongkan atau dipukulkan yang kedua kalinya oleh Nabi Musa alaihissalam, maka lautan itu kembali tertutup sehingga Raja Fir'aun dan prajuritnya tenggelam. Pertanyaannya, sahabat channel YouTube Taman Surga, apakah kita masih bisa berdoa dengan cara yang seperti itu? Maka yang pertama kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Nabi dan Rasul itu adalah kekasih Allah. Jadi bisa sangat mudah jika doanya pada saat itu bisa dikabulkan oleh Allah. Kemudian orang-orang yang tergolong kepada waliullah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan gelar atau derajat muttaqin di sisi Allah, doanya juga tidak akan tertolak, insya Allah juga akan cepat dikabulkan. Namun bagi kita yang harus masih berkaca diri, iman kita ini apakah sudah kuat seperti para aulia-aulia itu? Apakah iman kita masih naik turun dan sedang? Ataukah iman kita masih tipis sekali? Apakah kita sudah berdoa namun juga masih melaksanakan maksiat? Doa kita jalankan, baca sholawat kita lanjutkan, tetapi bersama teman-teman kita, beserta tetangga kita, beserta keluarga kita, kita masih membicarakan aib orang lain. Ketika kita memiliki hak-hak yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, ternyata kita menahan hak tersebut. Ketika ada orang lain yang menyakiti kita, maka kita masih bisa emosi, kita masih marah, dan kita benar-benar tidak suka kepada orang tersebut. Nah, jika masih demikian, maka kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki gelar muttaqin. Karena orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah, adalah orang-orang yang menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Dan ciri-ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah itu berarti dia memiliki banyak amalan. Yang pertama, pasti sholatnya sudah beres, selalu di awal waktu. Kemudian sholatnya wajib dilaksanakan, juga dilakukan atau diiringi dengan sholat rawatib. Sholat sebelum dan sholat sunnah sesudah melaksanakan sholat fardu. Mereka juga pasti melaksanakan sholat sunnah yang lain seperti sholat hajat, sholat duha, sholat taubat, ada lagi sholat witir, dan juga sholat-sholat yang lainnya. Orang-orang yang muttaqin pasti lisannya tidak akan pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih dia lantunkan, istighfar dia dengungkan, sholawat dia sholawatkan. Dan bibirnya juga tidak pernah henti-hentinya untuk membaca Al-Quran, membaca mushaf Al-Quran, bahkan dia menghafalkan Al-Quran tersebut. Dan juga masih ada amal-amal yang lain seperti dia juga berinfak, bersedekah, membayar zakat, berbuat baik kepada orang lain, dan juga banyak sekali hal yang dia lakukan. Dan yang terpenting, mereka selain melaksanakan perintah Allah, juga menahan diri untuk tidak melanggar apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah.
Jadi begitu mereka mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, maka hatinya langsung ridho kepada takdir Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita berdoa, kemudian doa kita belum dikabulkan? Masih adakah prasangka di dalam hati kita dengan berkata, kenapa doa saya belum terkabul? Maka jika masih demikian, maka kita belum termasuk dalam golongannya orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang ikhlas dalam berdoa. Ciri-ciri orang yang ikhlas dan sabar dalam berdoa adalah ketika kita berdoa misalnya dengan wasilah bersolawat, maka sebelum doa itu dikabulkan, kita akan tetap bersolawat, kita akan tetap berdoa kepada Allah. Dan nanti ketika doa kita telah dikabulkan oleh Allah, kita pun juga tidak akan berhenti untuk bersolawat, namun akan terus melanjutkannya. Dalam artian, di dalam kesempatan yang susah, di dalam kesempatan yang senang, di dalam waktu yang sempit maupun luang, kita senantiasa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita evaluasi diri kita. Barangkali jika doa kita belum dikabulkan, barangkali kita masih jauh dari orang-orang yang muttaqin tadi. Kita masih jauh dari gelar-gelar yang disematkan kepada Allah, kepada orang-orang yang menjadi kekasihnya. Oleh karena itu, mari kita stop mengeluh, kita stop berhenti untuk mengeluh karena doa kita belum dikabulkan, namun mari kita fokuskan diri kita untuk memperbaiki diri kita, perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, hentikan semua maksiat yang kita lakukan, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan dijadikan orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa semangat untuk bersolawat, dan silahkan Anda juga bisa mengajak-ngajak orang lain untuk bersolawat dan juga beribadah. Karena sesungguhnya dengan cara yang demikian itu, maka Anda bisa memanen pahala orang lain tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah mendengarkan video dari Taman Surga. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan, dan jika ada hidayah, maka itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu like, komen, dan share pada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini.